Selamat berjumpa dan bergabung dengan saya, Jimer. Yang kali ini Sobat Jilos, saya bersama dengan para opa-oma. Opa-oma dari Panti Werda Hana. Dalam segmen opa-oma ini, opa-oma akan menyuguhkan satu semangat dalam rangka kita turut menyemangati siapa saja mendengarkan akan channel ini dan juga memberikan kekuatan melalui pujian. Tapi juga ada firman yang akan disampaikan serta pesan agar kita bersama-sama boleh merasakan kekuatan untuk melawan virus corona. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Novlia. Shalom bagi saudara di tempatnya masing-masing. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu ayat dalam Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dekat saya ada minuman dan makanan kecil. Saya biasanya menikmati ini ketika saya merasakan sedikit rasa lapar. Dan setelah saya menikmatinya, saya juga mengalami sedikit kekuatan sehingga saya dapat melanjutkan aktivitas saya. Nah saudara, kita menyadari bahwa makanan dan minuman kita butuhkan, kita perlukan agar kita beroleh tubuh yang sehat dan kuat. Tapi tahukah saudara bahwa makanan dan minuman bukanlah satu-satunya yang membuat tubuh kita sehat dan kuat. Ada yang lain. Apa itu? Ya betul. Hati yang gembira. Hati yang gembira perlu kita miliki dalam segala hal. Dalam sehat sakit, dalam susah dan senang. Apalagi ketika kita mengalami kondisi sekarang ini. Saya yakin bahwa kita semua sama-sama mengalami perasaan yang sama dan kondisi yang sama. Perasaan takut, cemas, dan khawatir, juga kondisi yang terkungkung di tempat kita masing-masing maupun di rumah kita masing-masing sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah saudara, ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, kerap kali itu membuat semangat kita semakin lemah. Maka Tuhan memahami kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu Tuhan bersabda melalui Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Ya saudara, ketika kita mengalami kejenuhan, kebosanan, kita mengalami hidup yang sangat-sangat terbatas dalam seluruh aktivitas kita yang kerap kali membuat semangat kita hilang, firman Tuhan katakan, mari kita memiliki hati yang gembira agar kita lepas dari kondisi yang tidak mengenakan itu. Seperti Oma dan Opa di Panti Werda Hana, saudara. Mereka dapat mengelola hidup mereka dengan baik. Dalam situasi masa wabah pandemi COVID-19 ini, Oma dan Opa tidak bisa berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka juga terbatas dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka juga tidak bisa melakukan persekutuan yang indah dan rukun yang bisa membangun spiritualitas mereka dengan baik. Namun mereka tidak kehilangan semangat, sebab Oma dan Opa mengingat pesan firman Tuhan ini. Mereka percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, sehingga Oma dan Opa punya semangat yang berkobar-kobar, apalagi ketika masa-masa sulit ini. Mereka semangat melawan corona dengan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Mereka bergembira, mereka sehat-sehat, tubuh mereka kuat, dan mereka menjalani aktivitas mereka dengan baik, dengan sukacita yang meluap-luap. Oleh sebab itu saudara, bila kita juga boleh belajar dari Oma Opa yang
memiliki hati yang gembira, semangat yang membara di Panti Werdahana. Dan biarlah kita juga boleh menjalani aktivitas kita dengan hati yang gembira, sehingga kita boleh mengisi hari-hari kita dengan penuh semangat, seraya percaya Tuhan akan memulihkan kondisi kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan bagi Oma dan Opa di Panti Werdahana, sehingga mereka tetap menjalani hari-hari mereka dengan baik. Mereka memiliki semangat, mereka memiliki hati yang gembira, mereka sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjaga Oma dan Opa di Panti Werdahana, Tuhan juga pasti menjaga kami di tempat kami masing-masing. Bila cinta kasih Tuhan selalu kami alami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat setia Jilos, bukan saya yang akan bernyanyi, tetapi para opa, oma, dan juga karyawan Panti Werdahana akan memuji Tuhan untuk menyemangati kita semua. Dengarkanlah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi siapa yang patah Hati yang gembira, Tuhan senang. hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sobat setia Jilos, kita mendengarkan kesan pesan dari Bapak Penantu Antoni yang mewakili pengurus Panti Werdahana. Halo, selamat sore Oma dan Opa dan seluruh karyawan Panti Werdahana. Apa kabar hari ini? Saya berharap Oma, Opa, dan seluruh karyawan dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Situasi pada saat ini di mana terjadi pandemi COVID-19 yang membuat kita terkadang khawatir, cemas. Tetapi saya ingin mengajak Oma, Opa, dan seluruh karyawan untuk berefleksi sejenak, mengingat sebuah kisah ketika Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan menyeberangi Danau Galilea dengan sebuah perahu. Di tengah perjalanan, di tengah danau, mereka mengalami sebuah badai yang sangat besar. Ombak dan angin yang begitu kencang membuat perahu mereka harus terombang-ambing.
Pada saat itu seluruh murid khawatir dan cemas. Tetapi yang menarik untuk kita sama-sama mengerti, ketika Yesus mengambil tindakan dan berkata, "Diam," kepada badai itu, maka ombak dan angin kencang itu menjadi reda. Kuasa yang boleh terjadi pada saat itu adalah kuasa yang sama. Tuhan Yesus yang ada pada zaman itu adalah Tuhan yang sama. Ketika pada saat ini mungkin kita menghadapi situasi yang tidak menentu, tetapi kita diminta untuk tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus yang akan tetap menopang kita di dalam segala situasi. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh oma, opa, dan karyawan untuk mengambil peran sebagaimana anjuran dari pemerintah untuk tetap menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun oma, opa, dan seluruh karyawan beraktivitas. Dengan tindakan ini kita mempunyai sebuah kemungkinan untuk terhindar dari COVID-19 ini. Dan pada akhirnya, atas nama seluruh pengurus Panti Werdahana, kami akan tetap mendukung di dalam doa buat oma, opa, dan karyawan tetap senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Jilos, terima kasih untuk kebersamaan hadir dalam acara Opa Oma yang turut menyemangati kita semua, dan sampai ketemu kembali dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.